Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, bercerita dengan Putri Suhendro, seorang tukang dongeng, seorang storyteller, oke, yang spesialisasi di children storyteller. Ya, jadi memang dia audiensnya adalah eh, anak-anak. Oke, sebentar lagi Putri ini akan muncul. Mungkin sedikit introduction mengenai Putri. Putri ini pengalamannya ini sangat beragam dan unik sekali. Oke, yang saya tahu nih nanti mungkin Putri akan eh, mengkoreksi, memperjelas. Eh, Dulu dia adalah seorang penyiar di Prambors. Oke, kemudian eh, kerja di advertising agency, sekantor sama saya, menjadi TV producer. Kemudian dari situ dia kembali menjadi penyiar di female, di e-radio, dan yang saya tahu kemudian dia menjadi storyteller, jadi sangat unik sekali. Sekarang nih bisa dibilang Putri termasuk salah satu dari sedikit storyteller di Jakarta atau di Indonesia ini, dan saya lihat jadwalnya ini aktivitas ini sangat sangat padat ya, jadi in demand kayaknya. Nanti kita tanyakan kok hebat sekali gitu ya, bisa apa namanya mempunyai satu profesi yang unik dan in demand gitu. Uh, kita juga akan tanyakan ke Putri backgroundnya, kok bisa memilih profesi ini sebagai sebuah pekerjaan yang saya lihat sangat dedicated sekali dia. Oke, ini bersama Putri Suhendro. Semoga sebentar lagi dia akan muncul. Oke, teman-teman, thank you kalau apa namanya udah selalu hadir di sini mengikuti Jakarta Vintage IG Live. Setiap pembicaraan rekaman di sini itu akan juga nanti akan ditayangkan di YouTube dan juga di Spotify. Oke, mungkin bisa search Jakarta Vintage gitu. Nanti mungkin akan muncul episode-episode yang pernah ditayangkan di sini di Jakarta Vintage IG Live. Oke. Aduh, apa kabar Put? Aduh, baik. Gila. Lu lihat lu selama sejak COVID-19 ini lu aktif sekali ya di IG Live. Apa namanya membuka session dongeng gitu tiap hari. Serius? It's a long story sih. Emang kalau gue bawel banget. Oke, teman-teman, ini Putri sama saya ini teman lama, teman berantem juga, segala macam ya. Jadi kayaknya udah susah sih untuk basa-basi sebenarnya. Cuma kan kita harus jaga sopan santun di sini. Kita tahan-tahanin. Oke, Put. Oke. Ceritain dong apa namanya background. Tadi kan gue nyebutnya pernah di broadcast ya di radio, oke. Pernah di advertising kan, kita sekantor. Terus pernah kan juga jadi MC kan di showbiz gitulah ya. Ya kan, jadi MC, jadi presenter gitu. Nah, terus apa lagi yang nggak gue sebut? Apa ya? Lu jangan-jangan pernah jadi apa gitu, atlet atau apa? Enggak, emang udah cuman itu. Sebetulnya gue tuh receh banget sih, Lut. Hidup gue tuh receh. Ya. Terus? Maksudnya receh apa? Kita juga ngeteh. Enggak sih. Kenapa gue ngedongeng gitu? Iya, Apa sih itunya, pendorongnya, motivasinya apa? Gue pengen tahu aja. Apa yang tiba-tiba lu, kalau gue sih merasa ya kan kita nggak selalu intens ya hubungannya ya kan. Kadang kita nggak ada kabar sama sekali. Gue tiba-tiba lihat, si Putri jadi pendongeng gitu, dan bahkan ingat gak di event yang untuk klien gue tuh dulu tiba-tiba
Pendongengnya Putri. Oh, itu kan temen gue gitu. Oke, apa yang Jadi gimana? kan gue kan waktu itu kan lagi program pengen punya anak, inget nggak Lutfi? Yes, Ya kan? gue ingetin. Waktu itu bini lo hamil, terus sempet keguguran. Gue lagi program, inget nggak sih Lutfi? Gila, itu back long time ago. Terus dokter tuh bilang, lo tuh nggak mungkin punya anak, lo tuh sibuknya, capeknya, stresnya kayak gini. Gitu. Jadi gue resign dari AdForce, itu karena gue mau hamil. Gitu. Oh gitu. Oh, oke, gue nggak tahu kalau maksudnya itu alasannya itu. Oke, terus. Bersamaan dengan itu, Hani, istrinya Dadang, nelfon, lu mau siaran lagi nggak? Gitu. Oh ya mau deh, kalau siaran kan nggak capek ya, kan lu tahu kerjaan gue dulu capek banget gitu. Udah, terus gue jadi penyiar. Terus udah gitu pagi, terus satu produser gue. Kan karena sebelumnya lu pernah jadi penyiar, ini yang kedua kali berarti kan? Iya, jadi gue siaran di radio female. Radio female itu kan menerima yang tua-tuanya Prambors gitu, yang udah pada tua masuk female, termasuk Eke gitu kan. Siaran lah gue gitu sambil program pingin punya anak gitu. Terus udah gitu kalau siaran kan ada produsernya. Terus ada satu produser, udah lu iseng-iseng lu ngedongeng deh gitu. Ngedongeng lah gue gitu kan selama sebulan. Abis sebulan gue bosen. Lu kan tahu dalam hati gue kan gue ibu tiri ya nih. Gue kan manusia penuh kepalsuan gitu kan. Jadi setelah sebulan gue bilang udah dong. Masa gue ngedongeng terus, berhenti. Gue nggak ngedongeng. Nah dulu tuh belum zamannya SMS, Lut. Orang tuh dulu telepon ke studio. Berderinglah telepon yang kok nggak ada dongeng lagi gitu. Dongenglah gue akhirnya setiap hari gitu. Orang mulai nelpon ke studio, jadi gini Mbak Putri, anak saya ulang tahun, bisa nggak ngedongeng? Jawabannya enggak dong, nggak mau. Gue alasannya sakit, tolak. Gue bilang gue sakit tenggorokan, gue sakit mata, gue ketombean, gue korengan, kudis, kadas gitu. Terus Hani bilang gak bisa Put, lo harus ngedongeng gitu. Gue dikasih manajer gitu loh. Dan manajer gue kan lo tahu gue kan Raja dan Ratu Jutek tuh kan selama 10 consecutive years tuh kan gue Ratu Jutek ya. Itu gue dicuci otaknya untuk jadi lebih lembut, lebih kasih, lebih itu gitu. Dan setahun pertama tetap nggak jinak. Jadi kalau ngelihat anak kecil nyebelin tuh tetap gue pelototin lu. Jadi gue tuh nggak sehebat itu. Gitu. Udahlah, gue receh banget. Oh gitu. Dari situ ya. Gue kan dulu pendengar setia female ya pagi-pagi kan. Dulu kan jalanan selalu macet ya. Jadi selalu dengerin lah. Masuk dongeng itu, bagian dongeng tuh gue ya terpaksa lah gue dengerin walaupun bukan buat gue kan. Jadi gue dari situ. Nah gue lupa bagian itunya. Walaupun gue dengar sih waktu itu. Dia jadi penyiar. Nah kemudian terus setelah lu tiap hari mendongeng, akhirnya banyak yang minta off air gitu. Iya, jadi bookingan tuh tiap Sabtu Minggu gitu. Lodoh sih Lut, karena kan kalau ngadepin anak tuh lu nggak boleh jengkel, lu mesti happy gitu kan. Gue kan jutek. Lu percaya
percaya nggak sih ya? This is between us. Ya, this is between us. Gue tuh pernah naik panggung dalam kondisi marah. Lo tau kan gue kalau marah ya bisa makan orang gitu ya, Lutfi ya. Itu selesai ngedongeng, penontonnya udah tinggal 2. Bubar. Terus manajer gue bilang gini, lu judes banget sih hari ini. Gitu. Jadi gue baru sadar bahwa anak kecil itu ternyata sensitif banget. Jadi deket sama orang yang lagi marah aja nggak nyaman. Jadi bener yang lu tulis di caption, it's a therapy for me gitu, untuk tone down, slow down gitu. I see. Ya, kenapa gue juga kepikiran ngundang lu ke sini, karena gue selalu bertanya-tanya dalam hati ya. Gue kan tahu lu kan yang lu bilang tadi itu kan segala macam, karena kan kita kerja bareng ya. Tapi terus lu jadi pendongeng yang menghadapi anak-anak, itu gue agak sedikit, lu si Putri bisa udah berubah kali dia. Jadi gue pengen denger ceritanya gitu loh. Oke, tapi sampai sekarang lu masih menahan, maksudnya ada sedikit tapi udah mulai tone down gitu ya. Ini terapinya tuh it works berarti. It works banget karena dan melalui anak-anak gue jadi bisa lebih mengerti diri gue gitu loh. Jadi anak-anak itu jadi become my mirror gitu. Terus udah gitu gue baru menyadari bahwa anak-anak tuh pemaaf banget gitu. Jadi buka cerita gue plototin tuh anak, ternyata dia tetap deket sama gue. Dia tuh pemaaf banget gitu. Terus udah gitu gue akhirnya luluh dengan kepolosan anak-anak sih. Itu gue yang bisa sampai it's a miracle. Jadi gini loh. Waktu gue kepengen punya anak, itu kan gue sampai berobat ke Singapura. Dan dokter tuh bilang sama gue gini, yang gue pelajari di perguruan tinggi itu adalah bagaimana your husband's sperm dan kandungan lo itu untuk bersatu. Tapi nyawa itu Tuhan yang kasih. I cannot help you, dia bilang gitu. Nah, di situ tuh pala gue kayak dijedotin di tembok, ngerti nggak? Dot gitu, bahwa lu boleh gaya jadi produser di AdForce, tapi lu nggak bisa create nyawa. It's like an eye opener sih buat gue. Jadi gue berubah ya karena gue mendongeng. Tadi tuh gue mau nanya, gue udah baca-baca nih mengenai beberapa storyteller dan storytelling gitu ya. Ada pertanyaan, apakah profesi ini sebuah escape, kayak apa sih, pelarian gitu? Nah, lu melihatnya sebagai pelarian, tetapi secara positif gitu ya, atau gimana? Jadi kalau dilihat dari urutannya, terpaksa gue kan. Karena waktu gue di female, akhirnya gue harus menandatangani kontrak bahwa gue harus mendongeng di radio dan harus mau dongeng off air, one package, gitu. I see. Jadilah terpaksa, like tahun pertama mendongeng tuh, ini ada nih temen gue yang namanya Ririn tuh, dia pertama kali ngelihat gue mendongeng gitu ya di depan anaknya. Dan itu kayak neraka, Lut. Gue harus manis, gue harus ramah. Terus not to mention my best friend yang namanya Tim Yahya yang juga lagi dengerin, itu bisa dari jauh tuh yang bisa kecekiki karena gitu kan. Gue kan gue kayak mau mati kan gitu. Tapi lama-lama my self acceptance ya, itu kan menerima diri lo apa adanya, it grows gitu. Jadi dari terpaksa sampai akhirnya gue merasakan perubahan, sampai I found peacefulness in mendongeng. Halo. Akhir sampai I found apa tadi lu bilang? Keputus. Peacefulness. Jadi yang gue tulis itu gue mencoba menginterpret apa ya benar jadi ya, you found joy and peace gitu ya dengan pekerjaan ini. Wow,
Jadi benar-benar itu satu terapi buat diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat buat anak-anak gitu ya. Iya. Yes, yes. Oke, oke. Nah, sekarang lu tiap hari melakukan ini atau maksudnya sebelum COVID? Kita ngomong sebelum COVID deh. Jadwalnya seperti apa? Apa tiap minggu, tiap hari atau gimana? Jadi sebetulnya sebelum COVID, gue tuh udah ready untuk meninggalkan dunia storytelling gitu. Kenapa? Karena anak-anak lebih seneng lihat YouTube, kan YouTube yang anak-anak tuh banyak banget. Kemudian Yes, yes. orang tua mulai bilang gini, kita tuh lebih senang aplikasi Put daripada lu ngedongeng, karena bisa sekaligus belajar bahasa Inggris, berhitung, mungkin apalah gitu. Jadi gue ngelihat aplikasi-aplikasi itu gue ngerasa iya ya, itu lebih menarik kali ya dari gue gitu. Jadi kayak belakangan ini gue memang berkurang, kecuali kalau event-event besar, jadi masih ada IO yang suruh aku mendongeng gitu. Lalu nggak ada ambisi sama sekali, udah di 2 dongeng tuh aku bilang that's it. Plus gue juga udah tua Lutfi, jadi kayak my body nggak kuat lagi. Kalau ngedongeng tuh bisa ada anak kecil minta gendong, Nek. Gue sampai yang menurut lo gitu kan. Gitu. Jadi aku ngerasa oke, udah gitu ya. Nah, waktu COVID-19 ini ternyata seminggu pertama tuh gue under a lot of stress. It's sebulan pertama tuh seminggu pertama gue ngerasa what is this gitu. I cannot accept this situation at all. Jadi pada suatu siang, pagi-pagi jam 11, gue pencet live button di my IG, gitu ya. Terus ada tulisannya you are alive, dan gue pakai daster, Gue bilang, oops gitu, oh ini cara live tuh gini gitu ya. Terus udah kan, lo tahu siapa yang pertama kali nongol? Tim Yahya. Sesama pengangguran karena COVID ya. Gini, dongengin dong gitu ya. Lama-lama all my best friend tuh kayak join gitu ya. Terus gue yang gini, ini nggak seru banget ya, karena gue expect ibu-ibu dengan anak kecil. Besokannya gue coba lagi, gue press. Kunyuk-kunyuk itu muncul lagi, Lutfi. Gue bilang, shut up, gitu kan. Hari ketiga muncul lagi. Jadi itu bisa mereka nih ngetik nih, ada Kinoy, ada tim nih semua lagi ngikutin ya. Bisa ngetik gini, Megawati join. Gak berapa lagi Fadlizon join. Terus tiba-tiba Jokowi join. Lo bisa bayangin perasaan gue gitu kan ya. Gue bilang ini lucu. Bisa tiba-tiba waktu itu ada Fadlizon join. Oh ini Budi Karya join gitu kan. Kesel. Jadi, gue tuh dongengnya tuh, ya bisa lu bayangin dong, Prabowo live, tuh kan, nyebelin banget. Itu gue kayak dibully gitu. Akhirnya gue ngomong sama dia, Tim, please, jangan ganggu gue, gitu kan ya. Nanti ada Prabowo join, ada Prabowo left gitu kan. Akhirnya mungkin mereka juga bosen kali gangguin gue gitu, karena ternyata gue badak gitu. But again akhirnya dongeng-dongeng itu juga jadi untuk kedua kali like save my life gitu from the situation that I don't like gitu. Nah sekarang gue kalau gue nggak ngedongeng, itu ibu-ibu itu kayak ngedonder gue melalui DM, jam berapa gitu loh. So you know. Oke. It's okay. Jadi
Jadi again ini dongeng ini menyelamatkan lu dari kebosanan, dari stres itu ya. Oke, jadi itu nah, lu pada saat mendongeng nih, lu kan spesialisasi di anak-anak kan ya? Oke, pada saat mendongeng itu lu punya semacam kayak strategi nggak untuk nih anak-anak nih, lu harus begini, gaya seperti ini, lu punya strategi apa strateginya? Kalau ada? Aku lihat umurnya. Jadi kalau makanya IO tuh suka kesel sama aku karena suka ditanya Ratna Sarumpait join, nyebelin deh ya. Welcome to my friends lingkar satu ya Nik, gitu kan ya. Jadi jadi lihat umurnya. Jadi kalau dia di bawah 5 tahun, ceritanya nggak boleh kompleks. Tokohnya paling banyak 3. Lalu jalan ceritanya mesti linear, lurus gitu ya. Nggak boleh ada flashback, nggak boleh belok-belok gitu. Nah kalau dia udah umur di atas 6, 7, 8, 9, mereka anak zaman sekarang pinter-pinter loh gitu. Jadi kalau lu bikin cerita yang linear, anak kecil bisa gini, aku udah tahu nih, pasti kan ininya gini nih gitu ya. Biasanya gue melotot tuh kalau udah kayak ember. Dan gue biasanya melotot, enggak gitu kan. Terus mereka akan gini, jadi gimana gitu, bisa tuh gue saut-sautan sama penonton gitu. Sementara itu otak gue berputar keras gitu ya, nih gue mesti nipu apa lagi gitu. Jadi that's my strategi. Terus biasanya gue kalau di Jakarta gue punya strategi yang lain nih. Kalau gue ngedongeng di selatan, itu anak-anak selatan tuh nggak bisa cerita yang terlalu keras. Jadi kalau di selatan, di Bintaro, di PIM, pokoknya mall-mall yang di selatan Gancit, itu mesti friendship gitu, mesti you have to do good things. Lebih jinak ya, anak-anaknya lebih jinak atau lebih? Bener, jinak, that's the word. Tapi kalau gue kayak ke Pluit ya, Pecinan, Utara, itu gue mesti kungfu, Bo. Gitu. Asli. Karena anak di sana tuh bisa gini, kagak seru nih cerita, kagak ada tembak-tembakannya, pulang yuk gitu. Gue rasanya pengen gue sambit batu gitu kan. Jadi kalau gue tetap jutek ya. Jadi kalau gue ke utara itu mesti bener-bener ada struggle bahwa yang kuat, yang benar menang. Tapi harus ada struggle-nya gitu. Which is gue tuh harus betul. Oke. Iya. Kenapa? Karena orang tua mereka hari-hari nonton film silat. Ya. Lalu kalau lu ke daerah barat ya, ke daerah barat is my favorite one. Lu nyesel ya wawancara gue ya? Aduh, gue gak pakai tisu nih. Ntar gue ambil tisu. Di Susi Pujiastuti join tim, lu tunggu sampai lu yang diwawancara. Oke, ini orang-orang ini nggak akan gua sapa kali ini. Biasanya gua baik-baik sapa. Yang ini kali ini gua ini kurang ngeganggu aja deh. Terus. Ya, jadi kalau gua di barat ya. Lu nyesel ya jadiin gue tamu ya. Aduh, maaf ya. Jadi kalau gue di Jakarta Barat tuh, Lut, kayak misalnya di Grogol, kayak gue di Citraland, atau gue ke BSD. BSD is my favorite area untuk gue ngedongeng. Karena ceritanya itu mereka expect yang science gitu ya. Yang kenapa binatang ini begini, karena ada science background-nya. Dan yang gue suka kalau gue ke daerah barat, BSD sampai BSD, itu the parents itu akan duduk mangkuk ya, terus nyesel kan lo, apa kita udahin aja ya di sini? Gua blok aja deh.
Gua blok Ya si Tim kan? itu. Ya, gua. Aduh, Aduh. Biarin. Kita nggak boleh kalah sama bulian mereka. Lu sih tegar. Gitu ya. Jadi yang gue suka kalau di BSD itu orang tuanya akan join dan orang tuanya itu sangat follow the activity gitu loh. Jadi aku bisa nanya, oke, ini pertanyaan buat para mama ya gitu. Mama bisa jawab apa enggak? Biasanya ibu-ibunya jawab gitu kan. Jadi itu. Terus kalau Jakarta Timur ya, kalau di Jakarta Timur itu seneng dengan cerita-cerita daerah. Timun Mas, bawang merah, bawang putih, terus sampai daerah Bekasi. Oke. Gitu. Jadi, sorry, gue tadi mau komen. Yang di Jakarta Barat itu mungkin karena banyak itu loh sekolah penabur itu, jadi sukanya sains. Enggak, tapi memang BSD itu kan banyak sekolah. Jadi BSD itu kan banyak sekolah kan, Al-Azhar ada, Ursula ada, Penabur ada, you name it gitu. Sehingga education amat sangat penting banget buat orang-orang di kawasan sana gitu. Nilai akademis kayaknya mereka ini ya sama. Ya. Oke, sementara kalau selatan lebih culture gitu ya, dia lebih halus perasaannya. Betul. Terus udah gitu ini apa yang paling disenengin itu adalah kalau gue berbicara tentang menyelamatkan alam gitu loh. Mungkin di selatan banyak LSM ibu bapaknya gitu, gue sih nggak tahu. Tapi pokoknya yang menjaga alam, itu orang tuanya yang banyak aktivis lah ya di selatan. Aku rasa bener. Mungkin itu tadi yang join itu tadi juga banyak selatan. Oke. Put, ini kan menurut gua nih profesi lu nih amat challenging ya. Menurut gua susah sebenarnya karena apa? Karena nih sekarang nih lu bersaing sama gadget ya. Anak-anak kan sekarang udah pinter segala macam, mau apa aja segala melalui di handphonenya atau di tabletnya segala macam. Nah itu gimana caranya? Dan yang gue heran juga mungkin juga karena orang tua juga banyak ya, aduh anak gue nih terlalu megang HP terus, kayaknya perlu nih dengerin kayak pendongeng langsung gitu ya segala macam. Nah itu gimana lu bersaing gitu, mengatasi itu gimana? Nggak ada, gue pasrah, makanya waktu itu gue udah siap-siap untuk mundur gitu kan. Tapi begitu aku mendongeng lagi yang setiap pagi jam 11, itu kayak orang tuanya kan kebanyakan milenial ya. Mereka tuh baru sadar gitu bahwa anak gue ternyata ngedengerin gitu kan. Dan kalau lu ikutin si tukang dongeng itu kan banyak gua upload kan foto-foto mereka ngedengerin gitu kan. Aku kan suka gini, oke sekarang kita jadi burung ya, ayo tangannya kanan ke kiri, semua pada tangan ke kiri, ikut jadi sayap. Ya jadi mereka sendiri kayak, mereka kan millennial parents ya, yang believe everything mesti di gadget, yang begitu lu punya anak, lu punya iPad gitu kan, begitu anak lu gede punya tab gitu kan ya. Fokus Lutfi, fokus ya. Memang itu mereka kayak kuman ya. Jadi itu kayak komen bisa gua ilangin nih. Untuk bisa sih, tapi lu terhibur dengan komen-komen itu ya. Jadi sebetulnya gue udah menyerah, gue udah give up, gue udah ya udahlah gue ngalah. Tapi begitu di masa COVID ini kayaknya ada 50 parents yang rutin mendengarkan gue setiap hari, itu baru sadar gitu. Oh, ngomong sama anak tuh mesti gini. Dan mulai orang tua mau terima beres ya kan, emak-emak nih kan suka rese, jadi mulai nge-DM gue gitu. Oke.
mulai nge-DM, Put kasih tahu anak saya si ini nggak suka sayur. Put disindir dong anak gue yang ini nggak suka tidur siang gitu. Jadi Eke lah yang harus menyampaikan. Oke. Nah, biasanya lu mau sumber cerita itu lu dari buku atau dari lagu atau apa? Anything. Oke. Anything. Jadi dari berita, dari anything Lutfi. Aku nggak pernah. Kadang-kadang kalau sampai sekarang kalau gue manggung, kalau manajer gue nanya, lo mau ngedongeng apa? Nggak tahu. Serius. Oh, iya. Pokoknya gue bawa tas ya, isinya boneka ya. Terus IO akan nanya gini, Mbak, dongengnya apa? Nggak tahu Mas. Tapi kan mesti diumumin nama MC-nya, judulnya aja. Nggak tahu, belum ada ide gitu. Begitu naik, terus udah gitu IO biasanya gini, susah ya kalau pendongeng udah tua dipaksa juga percuma, kurang ajar. Gitu Nek, gitu. Tapi begitu gue di panggung itu kayak gitu. Jadi gue harus lihat anak-anaknya, gue harus lihat situasinya, gue harus lihat orang tuanya. Baru merasa, nah, jangan baca Lutfi, jangan baca. Jangan baca. Lutfi harus tegar. Ayo wawancara, jalan terus. Kenapa Marsanda? Kenapa Marsanda? Nanti sebentar lagi Maya Estianti. Lu percaya sama gue? Lu kayak nggak tahu sahabat-sahabat lo aja. Juga. Jadi gini ya pemirsa ya, kalau saya hadir, saya beserta dengan dayang-dayang saya, menghibur semuanya. Oke, aduh. Cepetan ditunggu sama Hadi. Aduh. Oke. 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 Ini epic loh, pewawancara dari CNN. Gak bisa fokus, wawancara Eke. Aduh, ini gara-gara dia turun loh, itu jumlahnya tadi ada 100, sekarang tinggal 16. Sudahlah, pasrah. Aduh. Oke. Oke, lu berarti harus bisa, selain harus bisa ngomong ya, berarti harus bisa nyanyi juga atau gimana? Iya, bisa nyanyi juga, terus berbagai suara segala macam harus ada, bisa jadi kayak laki-laki atau kayak gitu, kita gimana sih? Kita mulai dengan urusan nyanyi ya Lutfi ya. Gue tuh manusia paling fales sedunia. Ya, sampai gue pernah ya kursus nyanyi. Lu tahu nggak bahwa gue pernah kursus nyanyi? Oh, iya, lu tahu gue kursus nyanyi baru mulai. Waktu baru-baru gue kursus nyanyi, lu tahu di mana? Di Dian HP, lu tahu kan? Wanita, tahu. Top sama ya, kan artis Dian HP. Iya benar, muridnya kan artis-artis juga, ya kan? Ya. Dia sampai putus. Sampai terus? Dia bilang gini, udahlah Put, lupakan keinginan lu untuk nyanyi. Karena emang lu... Kenapa gini? Tapi Mbak Dian, aku tuh pengen nyanyi di panggung. Lu tuh nggak bisa, Put, udah deh, gitu kan. jadi gue kalau nyanyi nggak bisa, gitu. Jadi gue kalau manggung itu selalu bawa penyanyi, gitu ya. Jadi dia akan nyanyi,
terus gue akan mengikuti dia nyanyi. Tapi kalau dia udah kasih kode, itu artinya gue mesti stop karena gue parah banget nyanyinya, Nyek. Oke, oh. Gila. Ya inilah, Tim, nanti kalau lu diwawancara, lu gantian. Gua bully. Ntar dia semen. Biarin aja. Semoga mati lampu di rumahnya. Jadi gelap. Jadi lu nggak nyanyi, tapi lu mesti tetap nyanyi kan? Mestinya nyanyi walaupun misalnya suaranya gimana, tapi lu tetap nyanyi kan? Mestinya kan anak-anak itu kan nggak ada masalah kan? Ya. Oh, oke. Ya. Dan lu selalu bawa boneka. Hah? Tapi kalau mengganti-ganti suara, is a must. Oke. Itu kayaknya itu Ola mau minta lu menirukan bercerita sedikit sepotong sampel Mulan Jamila sama Maya bareng-bareng. udah rujuk. Aduh, orang gila sih gak usah didengar. Mbak Ola jam 11 deh sama aku ngedongeng di tukang dongeng 77. Itu gue berbagai macam suara itu, Mbak Ola. Oke, ini ada yang komentar nih. Untung kalau nyanyi pas dongeng anak-anak nggak protes. Kadang-kadang protes ini loh. Protes lirik, ya. Okay. Jadi gue tuh pernah salah lirik. Jadi gue pernah gini, cicak di dinding, diam. Gue ngomongnya riang merayap, gitu kan ya. Tante, diam gitu kan ya. Terus kan harusnya kan datang seekor nyamuk, harusnya itu kan. Kok bisa gue di panggung datang seekor kambing? Hot, itu anak-anak yang freeze. Kambing nggak bisa nempel di... Enggak, gue skip aja. Kepala gue kan receh, Lutfi. Lu tahu gue gitu. Jadi diam, riang merayap, datang seekor kambing. Anak-anak, terus gue juga kaget ya, kenapa kambing ya? Terus manajer gue, datang seekor nyamuk, Mbak. Seekor nyamuk gitu. Manajer gue selalu di belakang kan. Oke, nyamuk, lalu ditangkap gitu deh nih. Pokoknya kalau jadi pendongeng tuh cari duit tuh susah, Bo. Susah ya? Susah. Oke. Sedih. Susah. Tapi bikin lu happy terus kan? Sebenarnya yang bikin gue happy tuh jadi gini loh. Gue bisa ketemu sama ibu-ibu di mall yang gue nggak kenal, terus ibu-ibu tuh bisa dateng gitu ya, Mbak Putri, thank you banget, anakku tuh pernah nonton Mbak Putri nyanyi, sejak itu dia selalu ngabisin makanannya. Terus gue tuh yang gini, emang saya cerita apa ya Bu? Itu loh yang katanya makanan dari langit, kalau nggak dihabisin dewa marah, dan gue yang gini, yang mana ya gitu. Itu satu. Itu kayak kasih gue energi selama setahun gitu. Like I'm doing the right thing gitu. Ya, terus yang bikin sekarang itu bikin gue lebih gila lagi. Jadi pernah gue ngajar. Gue kan sekarang hari-hari ngajar. Gue ngajar di sebuah oil and gas. Tahu-tahu ada satu anak bilang gini, Tante, aku kan dulu dengerin Tante ngedongeng, aku masih kecil. Aku sekarang udah insinyur ITB. Gue tuh yang gini, damn, I'm old, gitu kan. Dan dia saking mengidolakan gue, jadi dia itu berdongeng di sekolah minggu. Dia kayaknya Christian ya, jadi aku mendongeng. Dan aku di Bandung tuh jadi penyiar radio, gitu. Sementara itu gue yang... banget dong. Betul. Jadi sekarang nih kalau gue ngajar, ada yang Tante Putri, gue yang oh no, ini yang gue dongengin tahun kapan. Jadi mereka tuh sekarang udah kerja. Bahkan gue pernah terima undangan di Facebook, Bo, pendengar gue udah kawin. Gue sih yang gini,
gitu kan. Kamu tuh bukan yang dulu yang di Al-Azhar. Ya dulu kali tante, aku udah pulang dari Jerman, sekarang aku nikah. Jadi hal-hal kecil-kecil kayak gitu yang keep me going Yes, strong yes. gitu. Yeah, that's money cannot buy. Yes, money cannot buy. Gitu. Oke, oke. Itu yang apa? Mungkin itu ya yang membuat lo akhirnya meneruskan profesi ini gitu kan? Karena itu kan sesuatu yang apa rewarding sekali ya. Jadi beyond duit, beyond segala macam ya. Jadi kalau dulu di agency ya, Lut, kan Tuhan gue itu adalah deadline ya, nih. Satu, deadline. Nomor dua, orang-orang kayak lu tuh yang akan donder di kamar gue di pagi hari ya. Udah, quotationnya udah, ininya rekaman udah gitu kan. Gue kerasa hidup gue tuh nggak punya purpose gitu kan. Now setelah gue ngedongeng, I have a better purpose gitu yang membuat gue jadi nggak pernah capek, nggak pernah stres gitu. Ya, bikin lo menjadi lebih happy, lebih sehat lah ya. Yes, and I have purpose karena menurut gue penting banget orang tuh punya purpose in their life gitu. Oke, gue sebenarnya mau nanya banyak sekali tapi sekarang udah lupa. Kan ya. Emang, tapi mereka kayaknya udah left kan? Aduh puji Tuhan left nih, ada Maya Estianti udah bosen ngegangguin karena lu harus tegar menghadapi orang-orang itu. Oke, apa namanya? Apa pengalaman yang paling buruk gitu ya? Yang paling, nightmare yang selama menjalani profesi ini? Oke, jadi gue tuh pernah mendongeng waktu itu di daerah perumahan Citra. Citra kan jauh tuh dan Mogot situ kan. Oh iya. Jadi gue itu bosen bawa boneka, ya kan? Bosen gue bawa boneka. Terus gue bilang nih, gue suruh sama manajer gue beliin gue ikan dong gitu, ikan hidup. Terus gue bawa di akuarium kecil, ya. Ada ikannya 7 gitu kan. Terus udah gitu ceritanya ada tentang ikan. Terus ada lagunya, ada lagu Atem Mahmud. 7 ekor ikan mas berenang-renang. Jadi Bina Vokalia nyanyiin lagu itu. Gua dateng dong dengan 7 ekor ikan mas berenang-renang itu. Lu tahu apa yang terjadi? Itu anak kecil semua lari ke panggung, ya, bubar pertunjukan, dan mereka semua masukin tangannya di dalam akuarium kecil itu, oke, airnya tumpah, lu bisa ikan mas tuh menggelepar gitu ya, dan ternyata gue baru find out bahwa di perumahan itu rumahnya kecil, sehingga mereka belum pernah lihat pets. Gitu. Jadi waktu gue turun dari panggung, itu ada anak kecil, tante, aku boleh minta ikannya nggak? Jadi 7 ikan itu gue masukin di gelas-gelas plastik. Satu-satu dapet ikan, yang nggak kebagian kejer, nangis. Terus panitianya minta duitnya balik. Oh, kenapa? Ya karena kacau dongengnya. Ini kalau lucu cuman rambutnya doang ya. Dia minta duitnya balik, Lutfi. Beneran. Balik. Karena dia consider it's a mess. Which is true. It's a mess. Gara-gara 7 ekor ikan mas. Sampai sekarang gue trauma kalau denger lagu itu. Oke. Ini kayaknya kita udahan aja. Ini lebih kacau loh, jatuh loh, Bo, saking gue gelinya. Aduh. Nyesel kan lo wawancara gue? Nyesel gak? Nyesel kan? Aku jangan diumumin sih. Ini jangan diumumin yang namanya Rangga Tuhara ini.
Aduh. Ya Allah, Lutfi. Cikita Medi. Cikita Medi sekarang udah jadi dokter tahu? Tahu tuh heran. Ya, udah nggak Cilukpa lagi. Nah, ini ada yang tahu nih lagunya 7 ekor ikan mas. Oke. Oke. Nah, oke, Put, tadi lu bilang lu ngajar apa ya? Gue ngajar public speaking, terus komunikasi sih, lebih komunikasi secara general. Jadi company culture, terus company communication, corporate communication, sorry. Tapi yang belakangan jadi my passion adalah intervensi sosial. Jadi intervensi sosial ini adalah bagaimana kalau kita harus menghadapi konflik. Konfliknya bukan konflik antar dua manusia, tapi konflik daerah konflik gitu. Okay. Terus bagaimana penanggulangan bencana. Jadi kayak kemarin waktu di Palu, aku ikut turun bagaimana mengatasi stres untuk para penyintas bencana melalui apa? Melalui dongeng gitu. Karena kalau kita datang untuk ngedongengin anaknya, ibunya ikut nonton, gurunya ikut nonton, Pak RT ikut nonton, Ibu Camat ikut nonton. Jadi selalu caranya adalah ngumpulin orang kampung dengerin dongeng, kan mesti dianterin. Nah, setelah itu penyuluhan kepada orang yang dewasa gitu. Jadi itu yang selalu aku lakukan. And that's my passion too. Oke. Tadi itu gue mau nanya, waktu gue kerja di Johns Hopkins University, itu kan gue ngurusin waktu itu mengenai maternal health ya. Jadi banyak orang, ibu-ibu meninggal pada saat hamil. Karena atau pada saat melahirkan, pada saat melahirkan karena pada saat melahirkannya tidak ditangani oleh tenaga terlatih, bukan oleh bidan gitu, oleh dukun segala macam. Jadi kematian ibu saat melahirkan di Indonesia itu cukup tinggi waktu itu ya. Sekarang kayaknya udah membaik ya. Jadi salah satu strateginya adalah kita mengumpulkan cerita-cerita kematian itu. Kemudian kita mendatangi orang-orang yang misalnya suaminya atau anaknya gitu ya, segala apa keluarganya, kemudian menceritakan, digali ceritanya, kemudian kita ceritakan di tempat lain juga, ini cerita gini-gini. Nah itu ada konsultan dari Amerika, karena ini kan program dari bantuan dari Amerika. Dari Amerika khusus storyteller. Jadi dia ahli storytelling gitu ya. Jadi bagaimana storytelling itu menjadi strategi dalam hal mencegah kematian ibu saat melahirkan. Nah, lu kalau dari cerita tadi tuh lu kurang lebih melakukan hal yang sama, bukan? Ya. Jadi waktu aku bikin tesis S2 aku di psikologi, dosen pembimbing aku adalah salah satu tim damai di konflik Maluku. Dan ternyata salah satu tools untuk mendamaikan Maluku yang Muslim dan Kristen itu adalah melalui bercerita. Nah, jadi waktu aku lagi menyelesaikan tesis, kebetulan beliau itu lagi mondar-mandir ke Maluku dan Poso waktu itu. Ingat nggak sih Lutfi, there was one time yang Poso bergolak, Palu, Poso, dan Ambon. Dan dosen pembimbingku tuh one of the staff. Dan dia tuh waktu itu dia bilang gini, lo gua bimbing, tapi I need stories from you, gitu. Jadi kayak barter, gitu kan. Sekalian diuji cobakan, gitu. Jadi aku baru dari beliau, enggak. Tapi my stories dibawa ke sana, karena harus dibawakan dengan bahasa original. Jadi harus dengan bahasa daerah. Dan aku tuh inget banget, caranya adalah di antara anak-anak Muslim yang diceritakan adalah kehebatan anak-anak Nasrani.
Dan di antara anak-anak Nasrani, mereka menceritakan kehebatannya anak Muslim. Jadi timnya waktu itu berprinsip adalah ya udahlah yang tua-tua udah nggak bisa diapa-apain gitu kan, udah gampang ke kompor, udah you cannot do anything. Tapi anak-anaknya ini yang diselamatkan. Dan lucunya karena anaknya dengar cerita kan ibunya juga jadi dengar cerita kan. Jadi ibu sama ibu ngerumpi, ternyata orang Muslim tuh tidak seburuk yang kita sangka. Demikian pula dengan orang-orang Nasrani gitu kan. Sehingga mulai ada tuh gerakan untuk bakubai namanya gerakannya. Bakubai itu kalau bahasa Ambon tuh berbaikan ya. Bakubai gitu. Jadi salah satu toolsnya adalah cerita. Oke. Jadi ini tadi pertanyaan gue, tapi ternyata lu udah melakukannya. Tadi gue kira apakah lu udah membawa storytelling ini atau dongeng ini ke level yang lebih tinggi, lebih luas gitu kan? Bukan hanya di anak-anak, tapi ternyata lu udah melakukannya, ya. Iya, jadi waktu di Palu kemarin itu aku mendongeng bagaimana kalau terjadi bencana kita harus ngapain gitu. Terus waktu di Palu itu juga lebih gini, mau tanah terbuka kayak mau goncang kita tidak takut gitu. Jadi membangkitkan semangat anak-anak, ibu-ibu waktu itu ibu-ibu PKK gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kan dalam konteks COVID nih ya. Lu dalam COVID ini lu menjadi inspirasi lu untuk menciptakan cerita atau gimana? Apakah enggak? Lu ceritanya yang generik aja biasa, hanya memanfaatkan waktu luang aja yang sekarang banyak gitu. Jadi untuk COVID-19 yang aku lakukan setiap hari jam 11, aku sengaja nggak mau ngomongin penyakit, nggak mau ngomong kematian, nggak mau ngomongin soal kita stres. Selalu kalau aku cerita, sebentar lagi kita sekolah, sebentar lagi kita ketemu sama teman-teman. Makanya kalau ditutup aku selalu nanya, nanti kalau besar mau jadi apa? Supaya mereka tahu ini cuma sementara. Setelah itu, go back to school and reach your dream. Selalu message-nya tuh itu. Jadi, nggak pernah aku sekalipun menceritakan tentang COVID, koronyet, koronces, itu nyebelin. Karena kan pasti anak-anak ikut sama orang tuanya dong, nonton TV kan, lihat Metro, lihat TV One. Kita aja enek Lut ngelihatnya, apalagi anak-anak gitu. Jadi, never. Soal cuci soal segala kayak gitu-gitu lu masukin atau gimana? Waktu awal-awal iya, sampai ada seorang ibu, jangan soal cuci tangan aja, anak udah tahu gitu. Iya, udah tahu, iya benar. Jadi memang konsep aku yang jam 11 itu adalah time out. Time out dari urusan cuci tangan, COVID, koronyet, koronces, itu time out. It's a fun 45 minutes dan orang tuanya bisa relax, santai. Karena kan lu tahu nggak sih, lu tahu kan, lu kan punya anak ya. Anak umur toddlers itu kan mesti di-entertain 24 jam. Ya kan? Iya dong. Nah, kan selama ini kan selalu gini, pagi kita setir, kita tinggal di sekolah. Begitu udah siang, kita jemput. Paling kita kasih makan, kita mandiin, terus kita drop ke tempat les, ya kan? Les nari, caca-caca, les catur, les apa, terus nanti balik lagi, anak tuh jam 6 sore. Udah lodoh wujudnya. Orang tua tinggal mandiin, terus bobo. Lah sekarang 24 jam itu anak. Jadi ibu-ibu tuh gini, mati akal Put, karena anak selalu bilang gini, so what's next, what's next, what's next, gitu kan. Ibu-ibu nanti ketombean dong nih, dikasih pertanyaan yang what's next, what's next. Jadi konsep gue adalah 45 menit ibunya tuh bisa santai ngopi gitu, terus kasih HP-nya, anaknya gue hibur, abis itu udah. Kan ibu-ibu perlu time out juga.
Oke. Sereceh itu. Ya, 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 ya. Maksudnya receh is important. Yes. Sekarang, ya kan? Okay. Jangan lihat komen. Enggak. Gue udah lihat sekarang gue udah immune. Udah immune. Yes. Oke, lu mau ngomong siapa aja, Bu Broto, mau si Matias Mucus muncul, gak apa-apa. Oke. Oke, siapa nih ya? Oke. Cikita Medi, Lambetura. Untung, oke. Siapa? Oke, gue sapa deh nih, lumayan. Oke. Ada GO Gudang Garam Express nih kayaknya nih. Oke, Eyang Chandra. Oke, halo Mas Chandra. Oke, yang tim Yahya nggak usah disebut ya. Oke. Nggak usah. Weni, Asterias, oke, Yuda Andrio, Alin, Christian Stefanus, oke, Gudang Gambar nggak usah disebut, Anto Nugroho, Be Smart Shoes, oke, Ahmad Zulfadli, oke. Itu juga nih Ramdan Juhara nih, nggak usah disebut. Oke, Emil Laksari. Oke, thank you. Ini tiap hari selalu ikut. Ada Hana, ada Albina, Wiwin, tantenya Cengho. Oke, Erika, Momski Laura, Puji, sama Amanda. Oke, thank you. Ini kita udah selesai, Put. Yes. Udah hampir 1 jam. Ini mungkin ada kata-kata mutia. Ada kata-kata mutia. Ya kan? Emang lu, aduh. Apa ya? Words of wisdom, gue selalu nanya yang terakhir itu. Nanti gue tanya juga ke si tim nanti hari Senin. Dia pasti nggak bisa jawab. Nanti biarin aja tim nyiapin dan lu nggak tanyain, jadi dia bete. Words of wisdom. Yeah. The best storyteller is always the parents and the teacher. Jadi dengan storytelling you are building jembatan komunikasi. Sampai kapan? Sampai lu tua dan anak-anak udah besar, gitu. Oke. Aduh, dalam sekali nih gue jadi terhenyak. Oke, ini pembicaraan kita nih setiap hari di IG Live ini itu nanti akan ditampilkan di YouTube Jakarta Vintage dan di Spotify Jakarta Vintage.